الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Yusuf ayat 52. Dan langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Ustadz Erik Yusuf. Silakan Ustadz, fadhil. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jika kita menelaah ya ini surah Yusuf ini ya. Nama saya juga Yusuf. Jadi ibu saya tuh pengen banget saya mempelajari surat Yusuf. Jadi disebutlah, dibuat nama saya Yusuf. Nah, kita dengar tadi lantunan indah ya. Ayat ini tadi juga Ustadz David Khalid sudah menyampaikan artinya bahwa ini sebetulnya bentuk klarifikasi dari Nabi Yusuf alaihissalam atas apa yang ditimpakan terhadap dirinya. Ya, bentuk klarifikasi. Jadi disebutkan kan yang demikian itu agar dia, siapa dia? Dia itulah pembesar Mesir, ya, Al-Aziz yang kemudian menimpakan atau memberikan hukuman atas dorongan istrinya. Siapa istrinya? Zulaikha, ya. Atas dorongan istrinya agar supaya yang namanya Nabi Yusuf ini dipenjara. Karena apa? Nah, ini jadi ini agak panjang. Agak panjang. Jadi ini kisahnya itu diawali sebetulnya di surah Yusuf ayat yang 22 ya. Nanti kita bisa lihat tuh sampai 32 itu cerita tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ini digoda. Ya. Bahwa Nabi Yusuf ini itu kisah singkatnya adalah digoda oleh Zulaikha ya. Karena betapa bukan hanya ketampanan. Nabi Yusuf ini bukan hanya tampan aja. Jadi kalau tampan udah pastilah ya. Sudah tampan sekali gitu ya. Karena mukjizat dari Allah, tetapi juga akhlak beliau. Akhlak beliau yang membuat yang namanya Zulaikha karena sehari-hari melihat itu udah terpikat yang sampai sudah nggak bisa lagi dia itu menolak, ya sampai akhirnya dia kalau yang kita bahas itu terkuasai oleh nafsunya, itu yang namanya Zulaikha itu, ya. Dia sudah lagi tidak berpikir bahwa dia ini siapa, bagaimana seharusnya beradab dengan yang namanya pegawai dan lain-lain begitu ya. Dia menghilangkan itu karena apa? Karena memang ada
istahwaza alaikumus syaiton. Jadi dia sudah dipalingkan ya oleh syaitan, fa'ansahum zikrullah, dari mengingat Allah. Gitu ya. Jadi Zulaiha ini sudah dipalingkan, makanya kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita bisa dipalingkan, fa'ansahum zikrullah. Kata Allah, kalau orang-orang yang dipalingkan dari berzikir kepada Allah, fa'ansahum zikrullah, apa? Mereka itu ulaika jadi apa? Hubus syaiton. Jadi mereka itu orang-orang yang nanti masuk ke dalam golongan-golongan hizbu syaiton. Golongan partainya setan, hizbu syaiton. Nah, jadi kita lihat bahwa Zulaiha sudah betul-betul. Nah, ketika dia menggoda, terjadilah kemudian peristiwa di mana singkatnya Nabi Yusuf akhirnya lari. Kemudian ditarik oleh Zulaiha. Nah, ketika ditarik menarik itu, kemudian di depan itu, di luar kamar ruangan itu sudah ada yang namanya Al-Aziz. Nah, jadi ketika Al-Aziz melihat, disinilah tipu dayanya Zulaiha yang kemudian menyatakan bahwa dia ini, apa yang akan kamu perbuat ya kepada orang yang akan melakukan serong ya, atau orang yang akan kemudian mengganggu atau memperkosa istri, pastilah dia akan mendapatkan penjara atau azab yang pedih gitu ya. Nah, tetapi kemudian Al-Aziz ini juga seorang yang tidak hanya mendengar itu saja, dia juga kemudian memanggil orang yang bijaksana untuk apa? Memberikan nasihat ya. Nah, di dalam konsultasi nasihatnya, jika seandainya gamisnya ini ya ditarik, robek di depan ya, itu berarti ditariknya di depan, berarti pasti Nabi Yusuf yang bersalah. Tetapi kalau yang robek di belakang ya, itu berarti pasti Zulaihanya yang salah. Kenapa? Karena dia posisinya memutar kan. Nah, gitu. Ketika memutar nggak mungkin robeknya di belakang gitu. Nah, ketika dilihat, disitulah sebetulnya Al-Aziz sudah tahu bahwa yang bersalah itu adalah betul Zulaiha. Nah, dari situlah kemudian tersebar, ini kayak viral yang tadi tuh, Ustaz. Kesebar ke semuanya, seluruh penjuru negeri, bahwa Zulaiha, istri pembesar Mesir, itu tergoda oleh yang namanya pembantunya, yang namanya Yusuf alaihissalam. Nah, karena kemudian dia, wah, lu belum tahu seperti apa Yusuf gitu kan ya. Diundanglah ibu-ibu arisan. Maksudnya gengnya Zulaiha ya, diundang tuh. Ayo sini, makanlah di tempat saya. Makan di situ, kumpul-kumpul, ada buah-buahan dan lain-lain, disuruh keluar dong. Yusuf dipanggil. Ketika Yusuf keluar, apa yang terjadi? Kisahnya, nah yang lagi motong buah sampai nggak kerasa tangannya kepotong saking melihat ketampanan yang namanya Nabi Yusuf. Ya, nah disitulah kemudian Zulaiha itu bilang bahwa tentu saya tergoda sama dia. Tapi di situ juga pernyataan bahwa Zulaiha ini dia itu kesal sama Nabi Yusuf sampai akhirnya orang ini akan saya penjarakan gitu. Akhirnya masuk penjara Nabi Yusuf kan gitu. Nah, di penjara kemudian apa yang terjadi setelah sekian tahun, banyak tafsir yang menyatakan ada beberapa tahun, ada 5 tahun, ada sampai ada yang menyebutkan 80 tahun, tapi banyak ya tafsirnya itu. Kemudian ada yang bermimpi, staf dari pembesar ini bermimpi tentang dua hal mimpi. Itu yang kemudian singkat cerita mereka ingat bahwa yang pandai mentakwilkan mimpi itu Nabi Yusuf yang di penjara itu ya gitu. Dan kemudian ada ceritanya panjang sih sebetulnya. Tapi intinya begini, intinya Nabi Yusuf kemudian didatangi, kemudian ditanya tentang mimpi. Nah, kemudian Nabi Yusuf menceritakan bahwa ini mimpinya tuh seperti ini. Nah, kemudian dilaporkan kepada pembesar Mesir tersebut, Al-Aziz. Al-Aziz bilang, wah ini nih emang bener nih, coba panggil Yusuf sini. Nah, ketika Yusuf dipanggil, Yusuf nggak mau dulu datang Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf nggak mau datang, ini ayat yang kemudian dibacakan tadi ya. Dari sebelumnya sebetulnya di ayat yang ke-51 ya. Di sini disebutkan ketika Nabi Yusuf
Ya, bawa katanya. Wa qala al-malik, ya. Jadi si raja itu bilang gitu. Tuni bihi falamma ja'ahur rasulu qala jari apa? Qalarji ila rabbika fas'alahu mabalun niswatillati qatana aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Kata raja, bawalah dia kepadaku. Maka tak kala utusan itu datang, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu, kata Yusuf. Tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Tuh, tanya sama yang itu tuh, yang waktu kumpul-kumpul ya, sampai motong tangannya sendiri. Nah, sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui. Artinya apa? Ingin mengklarifikasi. Kemudian di situ lanjut terus ceritanya bahwa kemudian rajanya kemudian nanya, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Nanya kepada Zulaiha. Ya, ini di ayat 51 ya. Kemudian berkatalah di sini istrinya Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran. Nah, di sini akulah yang menggoda untuk menundukkan dirinya kepadaku. Jadi Al-Aziz Zulaiha ini ngaku di sini ya. Ngaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Nah, dalam tafsir ini disebutkan bahwa ketika Zulaiha membuka aibnya sendiri, ya, artinya Zulaiha itu ketika itu masuk kan Allah muqallibul qulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Iya. Ya, Allah memasukkan, ya, artinya naluri yang baik yang membuat Zulaiha ini kemudian ingin juga membersihkan dirinya gitu loh. Jadi ingin bertobat gitu loh. Dengan mengakui kebenaran. Jadi benar saya yang salah gitu ya. Bukan Yusuf yang salah sebetulnya. Nah, inilah sebetulnya nilai yang penting di dalam ayat ini yang membuat semuanya akhirnya terklarifikasi gitu. Jadi ketika dibacakan ayat yang 52 tadi, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat. Yes. Gitu. Jadi yang 52 yang dibacain itu menegaskan bahwa tuh ya, Zulaiha ngaku, teman-temannya bilang juga semua, itu menunjukkan bahwa saya ini tidak pernah berkhianat, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Dan memang dari awal Al-Aziz ini pun sudah cenderung memang membenarkan Nabi Yusuf. Hanya karena namanya juga ya suami istri gitu ya. Mungkin juga dia terpengaruh dan lain-lain sampai akhirnya Nabi Yusuf dijebloskan. Nah, disinilah dibuka bahwa Allah membukakan segala sesuatunya pada saat yang memang betul-betul momen yang dibutuhkan yang penting. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita bisa pahami bahwa segala sesuatu itu memang ada waktunya. Ya, itulah yang kita pahami qadarullah. Semua itu ada momennya, ada waktunya. Jadi ya, kita memang sedang misalnya dalam kesulitan. Boleh jadi kita sedang dalam fitnah, dalam ujian-ujian yang besar. Boleh jadi kita dalam kegelisahan. Boleh jadi kita ini sedang dalam ketakutan, kesulitan yang sangat gitu. Ya, dan kita kenapa ya Allah gitu ya? Kita selalu mengadu kepada Allah. Di sini ditegaskan bahwa Allah insya Allah akan membuka segala sesuatunya, mengangkat kebenarannya, mengembalikan seluruh izzahnya, ditambah dengan apa? Dengan keberkahan kebaikan yang banyak untuk apa? Untuk orang-orang yang sabar. Sebetulnya itu. Ya, jadi Nabi Yusuf bersabar. Ingat kenapa Nabi Yusuf juga bisa keluar dari penjara? Karena Nabi Yusuf berlaku begitu baik di dalam penjara. Karenanya orang-orang yang di dalam penjara itu selain yang di penjara, tetapi juga yang menawannya melihat akhlak yang begitu indah. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya muncul atau terdengar bahwa Nabi Yusuf ini pandai menakwilkan mimpi. Karena apa? Karena itu yang dilakukan di penjara yang sampai keluar, sampai juga akhirnya ke pembesar Mesir tersebut. Nah, jadi insya Allah kalau kita berada di jalan Allah, kita terus saja yakinlah kepada Allah bahwa kita berbuat baik saja. Tidak perlu kemudian akhirnya kita berpikir berhitung-hitung dan lain-lain, gak perlu. Berbuat baik saja. Terus istiqomah. Di dalam keistiqomahan ini
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah kemudian bertekad berbuat kebaikan, udah buat aja kebaikan. Tawakal saja sama Allah. Itulah yang nanti akan membuka pintu langit. Dan Allah akan menetapkan kebaikan-kebaikan dunia wal akhirat. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Erik. Bagaimana kita belajar dari kekuatan keimanan Nabi Yusuf ya. Digoda dengan seorang istri penguasa ya. Yang katanya Zulekha juga cantik ya kan? kaya. Allah. Wah udah gak ada kurangnya. Ya salam, tapi karena keistiqomah dan keimanannya mampu menahan dirinya dari hawa nafsu. Walaupun di dalam membela kebenaran seolah-olah dia dimasuk penjara, seolah-olah tidak mendapatkan kenikmatan, ternyata Allah siapkan kebaikan setelah itu. Bahkan beliau diangkat menjadi salah seorang bendahara yang dipercaya di sana gitu ya Kiai ya. Baik, alhamdulillah. Baik, kita nanti akan lanjut lagi. Terima kasih banyak Ustadz Erik atas ilmunya. Terima kasih banyak juga pemirsa. Kita akan lanjut lagi, kita ngaji tafsir lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, ngajinya benar insya Allah. Cahaya hati Indonesia.